Shalom semua, umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kembali kita bertemu sore hari ini secara online untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita saling berbagi dan saling kita berfellowship. Walaupun masih online saat ini, kita percaya nanti sebentar lagi di bulan April kita akan bertemu. Seperti yang terlihat di layar saudara, judul yang sharing sore ini yang saya beri judul Memiliki Yesus yang Hidup, ya, untuk karena sebentar lagi kita akan merayakan di hari Jumat Agung dan Paskah. Kita akan masuk ke dalam satu periode di mana kehidupan kita dikuatkan dengan hal-hal ini, dengan waktu kita memperingati hari-hari yang penting ini dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita masuk ke hari-hari itu, saya mau bawa saudara untuk merenungkan tentang memiliki Yesus yang hidup. Ya, saya mau bawa saudara untuk merenungkan sedikit di Kejadian 1 tentang penciptaan manusia. Ya, sebelum saya berbicara banyak tentang memiliki Yesus yang hidup. Jadi di Kejadian 1 itu tentang penciptaan manusia. Ada perkataan Tuhan waktu dia mau menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Di sana Allah berfirman, seperti yang dikatakan di firman ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya berhenti di situ dulu, saya mau ada bahas sedikit tentang kata ini yang khusus ini. Baiklah kita menjadikan manusia, kata ini, menurut gambar dan rupa kita. Jadi ada satu fakta yang sangat jelas yang memang dari awal Tuhan sudah menetapkan buat kita semua anak-anaknya. Waktu Tuhan menjadikan anak-anaknya, kita saat ini berbeda suku, ya. Kita berbeda suku, kita berbeda bahasa, berbeda, karena berbeda suku tentunya kita datang dari latar belakang budaya yang berbeda, akhirnya kita punya bahasa budaya yang berbeda, dari apalagi yang datang dari Indonesia, ya, kita banyak berbagai suku dan budaya. Akhirnya ada juga berbeda warna kulit, ya. Akhirnya juga nanti karena kita berbeda warna kulit, kalau kita tinggal di Australia lebih banyak lagi kita ketemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Tapi intinya begini Bapak Ibu, Kejadian 1 ayat 26 bilang secara jelas bahwa waktu Tuhan menjadikan manusia, waktu Tuhan mau menjadikan manusia, firman-Nya ini sangat jelas bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sebenarnya bahasa, suku, dan lain-lain tidak menjadi penting, karena yang penting itu gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Allah itu menjadi sangat penting. Jadi saudara nggak usah pikirkan kalau saudara bentuk mukanya seperti apa, tinggi badannya seperti apa, warna kulit seperti apa, saudara bisa bahasa Inggris atau tidak bisa bahasa Inggris, saudara bisa menguasai berbagai bahasa dan lain sebagainya. Saudara lahir dari mungkin dari suku Jawa atau dari yang ada dari Kalimantan atau yang di Nusa Tenggara dan sebagainya, itu semua menjadi tidak penting asal kita mengerti Kejadian 1 ayat 26 ini. Ya, saudara nggak akan menjadi kecewa kenapa saya nggak dilahirkan dari suku ini yang mungkin mereka lebih bagus, mungkin tariannya lebih bagus, mungkin secara postur, tinggi badan mereka lebih bagus, warna kulit lebih bagus. Ada yang lahir di Irian mungkin kulitnya hitam, tapi mungkin ada yang lahir dari suku Dayak ataupun dari Manado, mungkin mereka memiliki kulit yang terang dan lain sebagainya. Itu menjadi nggak penting. Yang penting sekarang kita harus renungkan bahwa Tuhan menjadikan kita tuh serupa dan segambar dengan Dia. Ini yang sangat penting. Jadi saudara jangan berfokus kepada penampilan lagi. Karena yang Tuhan mau katakan di sini harus segambar dan serupa. Nah, kedatangan Yesus ke dunia ini, Tuhan hanya memberikan inilah gambar, inilah anaknya yang dipersembahkan buat kita. Anak itu menggambarkan bapaknya. Apa yang dilakukan bapa harus dilakukan oleh anak. Jadi waktu Yesus datang, Tuhan mau menunjukkan harusnya ini gambaranku. Ini harusnya hidup kita seperti Kristus. Waktu Yesus datang ke bumi ini, Tuhan memberi gambaran secara nyata, ini loh figur Bapa yang sebenarnya yang datang menjadi anak ke bumi ini.
semua sifat-sifat Yesus itu menggambarkan sifat-sifat Bapaknya. Apa yang Yesus lakukan berdasarkan perintah dari Bapaknya. Makanya kalau saudara mengerti kata redemption, resurrection, waktu Yesus datang kan dia menebus kita. Ia menjadi dibilang he is the redeemer. Ya. Dia mati di atas kayu salib, resurrection, nanti dia bangkit kembali, dia resurrected, dia dibangkitkan kembali. Ya. Nah, kata ini semua, ada lagi kata yang lain, reconciliation, return, repentance, rejoice, renew, remain. Semua ini mengandung kata yang diawali dengan 2 huruf, yaitu R dan I, re. Artinya semua yang ada di bumi ini akan dikembalikan kepada posisi awalnya. Kejadian 1 ayat 26. Apa tadi? Serupa dan segambar seperti Allah. Makanya tujuan hidup kita ya satu itu aja. Menjadi serupa seperti Kristus, gambaran Allah itu. Kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Ya, jadi kita diselamatkan ini bukan hanya kita masuk surga aja, enggak. Tapi hidup kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Ya, itu yang penting. Ya. Nah, saat ini kalau saudara lihat kondisi di sekitar, ada 2 hal yang kita perlu pikirkan. Ada yang namanya prinsip, ada yang namanya fakta. Oke, kalau fakta kita lihat di luar apa yang terjadi. Ada perang saat ini di negara Eropa sana. Apalagi ada pandemi saat ini. Apalagi ada bapak sama anak sedang mengacaukan dunia. Ada yang namanya Omicron, ada yang namanya son of Omicron katanya. Ya, udah ada cucunya nanti mungkin nanti ada cucunya lagi nggak selesai kan. Itu faktanya saat ini. Faktanya apa lagi? Bensin naik. Yang punya mobil Ford, yang punya mobil Holden mungkin sekarang sedang, aduh mahal ya bensin. Biasanya isi bensin $80, sekarang isi bensin $160. Karena apa? Mobil-mobil itu kan karena mesinnya besar jadi terasa gitu loh. Kalau yang punya mobil kecil mungkin oke. Tapi saat ini harga-harga naik, semua harga di supermarket kalau saudara biasa belanja semua naik. Ini fakta hidup saat ini. Tapi prinsipnya ini yang kita perlu tahu. Kita harus tahu firman Tuhan. Karena apa yang ditulis firman Tuhan, itu yang pasti akan terjadi. Itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi fokus saudara jangan kepada fakta saja, tapi kepada prinsip hidup ini. Kepada firman Tuhan. Makanya saya mau buat satu kepada saudara. Untuk memiliki Yesus yang hidup, prinsip yang saudara harus tahu bahwa saudara harus berakar di dalam firman. Jangan berakar dalam fakta. Banyak orang tahu tentang fakta. Dia tahu tentang COVID, dia tahu tentang perang, dia tahu tentang katanya di bumi ini di dunia ini ada banyak konspirasi. Wah, kalau soal itu dia tahu, wah ini perang ini sama ini yang salah, ini sebenarnya Amerika, Cina dan lain sebagainya, dia sangat tahu. Fakta wah harga naik dan sebagainya, akhirnya fokus kita melihat kepada fakta. Kita lupa ada prinsip yang harus kita pegang teguh, yaitu firman Tuhan. Ya 1 Yohanes 2 1-6 bilang seperti ayat ketiga 1 Yohanes 2 yang tadi kita baca, ayat ketiga bilang, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Saat ini perintah-perintah Tuhan penting loh, apalagi di saat yang tidak baik saat ini. Saudara harus benar-benar pegang perintah Tuhan. Kita sedang diuji, kita sedang sepertinya dalam hidup kita ini lagi diobok-obok nih, dalam hidup kita ini sedang di-shaking. Yang keluar ini apa dalam hidup kita? Ketakutankah, kekhawatirankah, kepanikan kah yang ada dalam hidup kita? Semua sedang diuji saat ini. Pekerja yang punya bisnis sedang diuji. Nggak selesai sepertinya kita dikocok, terus kita dilempar ke kiri, ke kanan, ke atas, jadi seperti kalau ada shaker gitu. Sampai kelihatan isinya apa manusia itu. Inilah saatnya apa yang ada dalam kita akan keluar. Kalau kita pegang firman, saudara nggak pernah khawatir. Saudara tahu arti hidup kekal. Apakah arti hidup kekal itu sebenarnya? Yohanes 17 ayat 3 jawabannya. Kalau saudara tanya apa hidup kekal, sebagai orang Kristen ditantang sama orang yang agama lain, kalian semua ngomongin eternal life. Apa sih eternal life? Apa jawab kita? Kalau jawaban kita hanya bilang eternal life itu hidup yang nggak ada mati-matinya, hidup yang nggak ada ujungnya, jawabannya salah. Kalau menurut Alkitab, memang secara
secara teori ya hidupnya kita nggak akan mati-mati, tapi yang benar, Yohanes 17 ayat 3 katakan, di sana jelas dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti hidup yang kekal itu bukan soal waktu, Bapak Ibu. Hidup yang kekal adalah waktu kita mengenal apa? Mengenal Tuhan, mengenal firman, itu hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal diawali dari kapan? Apakah waktu kita meninggal baru kita mulai masuk dalam hidup yang kekal? Enggak. Saudara sedang dalam kekekalan saat ini. Karena saudara mau mengenal Tuhan, mengenal Engkau yang satu-satunya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Makanya saya mau bagikan hari ini tentang memiliki Yesus yang hidup. Kalau saudara berpikir ya, kita sepertinya merasa bangga kalau kita sudah melayani luar biasa. Kita sudah mengeluarkan potensi-potensi kita bisa main musik, kita bisa melayani di gereja, kita bisa bikin Zoom, kita bisa bikin apa. Sepertinya, wah ini saya menunjukkan kita mau melayani Tuhan. Tapi sebenarnya, Tuhan lebih lagi mau menyatakan dirinya buat kita. Kalau sekarang saudara sedang mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari Tuhan itu seperti apa, mau mengenal pribadi Tuhan, Tuhan itu lebih lagi mau menyatakan dirinya buat kita. Lebih lagi, kalau bilang kita kasihnya, kita mengasihi Tuhan besar, kita sangat mengasihi Tuhan 2 kali lipat daripada itu. Tuhan mau kita lebih terlibat lagi, Tuhan mau menyatakan dirinya, Tuhan mau menyatakan jalan-jalannya, Tuhan mau menyatakan rahasia kerajaan Allah buat kita. Ya, asal apa? Asal kita tetap berakar di dalam Dia. Kalau saudara lihat pohon kecil aja ya, apa rumput lah. Rumput aja. Rumput kalau dia ada dalam melekat kepada tanah aja ya, dia bisa tumbuh. Saudara kalau yang suka bersihin, tadi kan ada yang kerja bakti ya. Kalau tadi ada yang kerja bakti, kalau ada yang bersihin rumput pasti tahu. Kita cabut-cabut rumput kan, semua cabut-cabut. Kalau rumput itu nggak masuk ke dalam tanah, nggak berakar, saudara gampang cabutnya. Kalau weed itu kan gampang banget. Tapi kalau udah dia berakar ke dalam, saudara butuh ekstra. Kadang-kadang saudara harus semprot dulu dengan weed killer karena susah cabutnya. Karena apa? Dia attach. Tapi once dia keluar dari itu tanah, dia pasti mati. Tunggu aja. Jadi rumput yang tadi Bapak Ibu cabut waktu waktu kerja bakti, mungkin waktu dicabut terus taruh di rubbish bin, di green bin itu mungkin seperti masih hijau. Tapi kalau besok dilihat, udah mulai kuning, udah mulai mati. Jadi kalau kita nggak berakar dalam Tuhan, mungkin saudara berpikir, saya nggak apa-apa Pak, saya nggak baca firman juga masih fine-fine aja, saya diberkati, saya sehat, bisnis saya lancar, cuman saudara sedang menuju kepada kematian. Saudara sedang menuju kepada yang namanya kematian kekal. Saudara nggak tahu lagi apa yang harus lakukan pada saatnya, saudara merasa tiba-tiba dead, selesai, karena udah saudara nggak masuk ke dalam akar lagi. Saudara hanya hidup tinggal menunggu waktu selesai. Tapi waktu kita dalam berakar, mungkin keadaan nggak baik. Ini yang saya bilang tadi, fakta sama prinsip. Mungkin faktanya nggak baik, tapi karena saudara berakar, apapun yang terjadi tadi, ada perang, ada pandemi, ada harga-harga naik, saudara nggak akan goncang. Saudara nggak akan goyah, karena saudara berakar dalam firman. Nah, yang kedua, ini yang penting juga. Ya, yang kedua. Waktu saudara memiliki Yesus yang hidup, ini yang harus saudara mengerti baik. Setelah saudara berakar ya dalam firman, saudara memiliki otoritas dan kuasa dari yang namanya Yesus Sang Raja itu. Ingat, saudara punya apa? Otoritas dan kuasa. Jadi waktu saudara masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan itu bicara kuasa loh, bicara otoritas. Apa yang Raja katakan, rakyat harus lakukan. Nah kalau kita adalah warga kerajaan Allah, waktu Raja itu memberikan perintah, nah dalam perintahnya itu ada kuasanya, dan kuasanya itu berdiam dalam kehidupan kita. Kuasa seperti apa yang sekarang yang ada dalam kita? Saudara tahu bahwa memiliki hidup Yesus, saudara memiliki power dan authority. Nah kata authority itu dari kata exousia, ya exousia, kata kuasa. Nah itu diterima waktu kata ini tertulis waktu Yesus menerima kuasa, ya. Waktu anak-anak, bukan sebenarnya kuasa, waktu kita menerima kuasa yang dibawa oleh
Roh Kudus itu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita nggak hanya menerima sebagai dia juru selamat, tapi kita langsung diberikan kuasa dari ayat ini. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 juga saudara bisa baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi katanya. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus itu, dalamnya ada kuasa Bapak Ibu. Kata kuasa ini juga dari kata dunamis atau dynamo. Makanya di situ ada kata dinamit. Ya, sudah tahu kan? Berasal dari kata sana. Sebab kalau 1 Korintus 4:20 juga bilang kata ini. Sebab kerajaanlah bukan terdiri dari perkataan, tapi juga dari kuasa. Kuasa. Nah, kuasa ini sangat penting. Waktu Yesus dibangkitkan dari kematian, kuasanya itu sekarang berdiam dalam kehidupan kita. Kuasanya itu, ya. Makanya kita harus training ini kuasa. Kuasa yang udah berdiam dalam kita ini harus ditrain biar dia keluar, sama seperti muscle. Kalau saudara punya muscle, saudara nggak pernah training, ya muscle-nya sebesar itu. Makanya kalau saudara ngeliat ada orang badannya besar-besar, karena mereka training kan, muscle-nya mereka training. Mereka lari, mereka main footy dan sebagainya, tubuh mereka segar. Nah, sama juga seperti kuasa yang kita punya. Kuasa ini harus ditrain. Harus dipraktekkan maksudnya. Kita melatihnya dengan ibadah saat ini. Waktu kita berkumpul sebagai satu komunitas di gereja, ada kuasa untuk berdoa, ada kuasa mengampuni, ada kuasa kasih di dalamnya. Nah, itu dipraktekkan Bapak Ibu. Jangan disimpan. Tapi ada satu kuasa yang sekarang saya mau share. Saya nggak mau detail pada kuasa karena itu satu bahasan yang lain. Tapi ada satu kuasa yang mau saya bagikan sore hari ini. Lalu kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu kuasa untuk berkorban. Ini yang ada, kita diberikan kuasa, kita bisa memberi, bisa menyembuhkan, bisa mengampuni, bisa merentuhkan benteng-benteng iblis, tapi ada satu kuasa lagi, kita bisa mengajar, tapi ada kuasa lagi, kuasa berkorban. Ini yang luar biasa. Berkorban untuk apa aja? Berkorban untuk siapa saja? Karena yang kedua ini yang terakhir ini yang mau saya bagikan. Jadi tadi yang pertama kita berakar, yang kedua kita berkuasa, yang ketiga kita memiliki hidup yang berbuah. Jadi memiliki Yesus itu memiliki hidup yang berbuah. Apa hubungannya dengan kuasa? Nah, gereja ada di dunia ini untuk menegakkan pemerintahan Tuhan. Ya, makanya dibilang kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, kerajaan Allah ini harus ada di bumi. Nah, kerajaan Allah, pemerintahan dari Tuhan yang ada di bumi ini, itu memiliki kuasa kerajaan Allah di dalamnya. Ya, jadi kerajaan Allah yang datang itu ada kuasanya. Ya. Nah, gereja dipanggil untuk menghubungkan surga dan bumi. Dan juga mencurahkan kuasa Tuhan itu. Nah, kalau gereja ada, berarti harusnya orang gereja itu menarik orang mengenal Kristus kan. Iya kan? Kita bukan hanya bergereja cuma kebaktian terus pulang, tapi nggak ada orang yang mengenal Kristus. Itu kita gereja-gerejaan namanya. Tapi waktu kita bergereja harusnya at least teman kerja kita kenal Kristus. At least saudara siapa yang saudara temui bisa kenal Kristus, bisa melihat Kristus, bisa melihat kuasa Kristus dalam hidup kita. Harusnya begitu. Tapi kalau ada gereja, nggak ada orang kenal Kristus, dan bahkan nggak ada orang mengenal kuasa Kristus, dan bahkan yang lebih dalam lagi nih ya, nggak ada orang menjadi seperti Kristus, ya percuma. Ya percuma berarti. Karena gini, waktu kita mengenal Kristus, orang itu juga harus menjadi seperti Kristus. Iya kan? Nah, ini ya saya mungkin saudara bingung, apa hubungannya dengan kata berbuah, Pak? Mengapa memiliki Yesus itu memiliki hidup yang berbuah? Nah, begini. Kalau kita bicara soal buah, ya. Saudara berpikir buah saya itu kebaikan, ya kan? Oh, saudara harus berbuah kebaikan. Kalau saudara baca buah roh, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya, ada 9 buah roh itu. Tapi sebenarnya begini, saya mau saudara lebih dalam lagi membahas tentang buah ini ya. Nah, buah contohnya. Contoh apa ya? Pohon yang ada buahnya, pohon durian lah ya, durian. Oke? Nah, kalau saudara lihat pohon durian,
buahnya itu saudara pikir yang mana? Daging duriannya atau bijinya? Saudara berpikir ya buahnya ya dagingnya dong Pak, kan kita menikmati buahnya. Oke, kalau saudara bilang buahnya itu daging duriannya, waktu saudara makan itu buah duriannya, ya, daging duriannya ya, bukan bijinya kan, saudara nggak makan biji durian kan? Ada yang makan biji durian di sini, makan durian ditelan sama buah sama biji-bijinya nggak ada kan? Bisa keselak. Tapi kita makan kan kuningnya yang di luar. Nah, waktu saudara makan kuningnya itu, buahnya, sudah makan kuningnya, setelah itu apa? Habis kan? Yang tinggal apa? Bijinya. Nah, waktu saudara lempar itu bijinya ke taman, ke ke garden saudara, dia tumbuh nggak? Bisa tumbuh. Apalagi kalau saudara benar-benar ambil itu biji, saudara tanam. Dia jadi apa? Jadi another pohon duren kan? Tapi buah yang saudara makan nggak jadi apa-apa loh. Paling saudara makan, saudara kenyang, terus saudara ke toilet. Jadikah pohon duren lagi? Enggak. Sebenarnya buahnya apa? Dari bijinya itu menghasilkan another pohon duren dong. Nah, saya mau ajak saudara berpikir, kalau saudara pohon duren, kalau saudara mau berbuah, menghasilkan buah, otomatis saudara harus menghasilkan pohon duren yang lain. Agar orang bisa menikmati another pohon duren. Lalu pohon duren yang lain menjadi pohon duren yang lain. Iya kan? Jadi waktu saudara dinikmati orang lain, nah gini, saudara harus juga mempersiapkan buah itu adalah orang-orang lain yang mengenal Kristus. Either itu anak-anak rohani, either itu anak-anak kandung saudara, either itu teman-teman saudara yang mengenal kuasa Kristus. Agar mereka juga menjadi orang-orang yang membawa Kristus lagi. Kalau saudara berkuasa, contohnya gini, ada pendeta besar, berkhotbah baik, berkhotbah luar biasa, terus dia meninggal. Ministrinya ada yang terusin nggak? Kalau dia nggak mempersiapkan orang lain lagi untuk menjalankan itu ministry, ya percuma. Kenapa? Buahnya nggak ada. Dia hebat waktu dia hidup aja. Nah, saya juga mau ajak saudara begini, mungkin saudara sekarang luar biasa, saudara punya kuasa yang luar biasa, tapi juga saudara harus ajarkan kuasa ini kepada orang lain, kepada anak-anak saudara, agar nanti waktu kita udah nggak ada, kita udah selesai di bumi ini, ada yang meneruskan, ada buah. Itu artinya buah. Saya harap saudara berpikir saat ini, ya, waktu kita memiliki Yesus, ingat, oh, saya harus ajarkan ini kepada orang lain. Saya harus ajarkan ini kepada anak cucu, agar waktu saya nggak ada, cucu dan anak saya meneruskan kembali. Ada kuasa Kristus tetap ada, tetap mengalir, tetap kebaikan tetap ada, damai sejahtera, sukacita itu tetap ada di bumi ini. Kita nggak bisa hanya berpikir kalau saya hidup, saya tenang, udah gitu saya meninggal, udah selesai, nggak ada urusan. Enggak. Saudara harus pikirkan generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai generasi berikutnya udah nggak kenal lagi yang namanya Alkitab, udah nggak kenal lagi yang namanya kuasa Kristus, udah nggak kenal lagi yang namanya kuasa pengampunan. Tapi saudaralah yang harus mempersiapkan buah itu. Ya. Nah, ada 2 Timotius 4 ayat 2 berkata seperti ini. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ada kata di sana, bersiap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Buat saudara semua yang ada di BIUC, kita ini kan satu gereja ya, kita baru ulang tahun minggu lalu. Nah, saya cuma mau sentuh sedikit ini. Kita harus siap sedia untuk diganggu kenyamanannya. Yesus waktu berjalan, dia diganggu terus loh, waktu dia berjalan pelayanan. Tiba-tiba dipanggil sama pengemis buta. Tiba-tiba, ini yang di kejadian di Yeriko ya, yang Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu seorang suruh dia, udah diam, kamu diam. Tapi dia tetap teriak, Yesus anak Daud. Akhirnya Yesus menyembuhkan orang buta ini. Yesus dan ke-10 orang kusta juga di Samaria dan Galilea. Yesus dan Zakeus, waktu Yesus jalan tiba-tiba Zakeus di atas pohon, dia panggil. Apalagi, Yesus menyembuhkan 2 orang buta, ada 2 orang bisu. Yesus dan perempuan pendarahan yang 12 tahun, ingat nggak? Dia pegang puncak jubahnya, ujung jubahnya. Jadi setiap Yesus melayani, ada orang yang mengganggu dia, ada orang yang coba mencari, mau menerima kuasa itu. Nah, gereja saat ini harus siap seperti itu. Siap diganggu kenyamanannya, dipanggil sana, dipanggil sini.
kita memberikan sesuatu yang apa yang kita bisa gereja lakukan. Nggak hanya kita menikmati apa yang Tuhan berikan, tapi kita memberikan, membantu, dan lain sebagainya. Ingat minggu lalu saya bilang, kalau ke gereja itu jangan berharap meminta. Kita ke gereja mau terima apa sih? Terima firman, dan lain sebagainya. Gereja itu semua datang harus memberi. Memberi apa yang saudara punya. Saya kutip almarhum Pak Philip waktu itu. Kenapa kita selalu ingat Pak Philip? Kenapa kita selalu begitu kehilangan? Cuman satu. Pak Philip selalu memberi apa yang dia bisa beri. Waktunya, senyumnya, kebaikannya. Walaupun mungkin dia lagi sibuk, dia datang ke gereja, dilakukan semuanya. Dia nggak komplain. Nah, karena itu kita ingat dia kan. Luar biasa ya, dia mau nyanyi, dia mau apa yang dia bisa lakukan. Karena apa? Ada orang memberi. Nah, kita juga harus seperti itu. Mau memberi, mau berkorban. Kalau diganggunya, aduh saya nggak bisa nih, saya ada urusan ini, saya nggak bisa diganggu. Nanti dulu gereja ya, saya masih banyak yang harus saya lakukan di rumah. Kita nggak mau diganggu kenyamanan kita. Karena kita pikir, saya selesai dulu urusan rumah tangga ini semua, baru saya bisa keluar. Akhirnya apa? Saudara nggak bisa memberi di gereja lagi. Karena apa? Saudara pusing dengan urusan domestik terus. Ini belum selesai, akhirnya apa? Saudara nggak bisa melayani lagi. Karena apa? Percayalah, waktu saudara pusing dengan kebutuhan sendiri, itu nggak akan selesai. Nggak akan pernah selesai. Tapi waktu ada orang mau berkorban waktunya, oke. Saya mau kasih ini ke komunitas, saya mau kasih ini ke gereja, saya mau kasih ini ke orang yang membutuhkan. Saya mau waktu saya buat untuk berdoa, untuk memberi dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kuasa itu mengalir. Kuasa Yesus itu mengalir, pengampunan, kebaikan. Orang merasakan, oh luar biasa ya. Dia sibuk, tetap mau datang, tetap kasih ini, tetap berikan waktunya untuk orang-orang di gereja atau untuk orang-orang di luar. Akhirnya apa? Ada buah-buah baru. Oh ini toh yang namanya Yesus. Dia mau berkorban, dia mau memberi. Luar biasa. Ingat, yang pertama tadi berakar dalam firman. Yang kedua, masih ingat yang kedua? Kita memiliki kuasa. Dan yang ketiga, biar kuasa itu berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.